Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Pendengar, hari ini Loka Kito, obrolan bersama UMKM di Kota Palembang, tentunya bersama Cik Mita, edisi gelaran Selasa 18 Februari 2025. Dari pukul 11 sampai dengan selesai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 4 siang hari ini. Dan kita hari ini akan membahas tentang melestarikan minuman tradisional di kalangan Gen Z. Kenapa? Karena memang kalangan Gen Z ini agak sulit kalau disuruh minum jamu. Katanya itu minuman yang bisa dikata ketinggalan zaman. Tapi di tangan anak-anak muda ini, minuman ini sudah dipantaskan lah ya untuk dimakan atau diminum sama anak-anak Gen Z, karena memang dari mulai kemasan dan juga beberapa kombinasi lainnya sudah disesuaikan dengan selera Gen Z kali ini. Dan sudah hadir bersama Cik Mita siang hari ini di Studio Pro 4 RRI Palembang sudah ada Kak Lina dan juga Kak Anissa selaku dari owner brand jamu yang ada di Kota Palembang. Apa sih brandnya? Kita bakal tanya langsung. Tapi sebelum itu pendengar, acara ini disiarkan langsung juga melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga bisa didengarkan langsung melalui aplikasi kita juga RRI Digital. Jadi untuk pendengar yang nak bergabung bertanya sama Kak Lina sama Kak Anissa bisa langsung ke WhatsApp kita di 08977884 atau bisa langsung komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Baik pendengar, untuk itu kita sapa terlebih dahulu ada Kak Lina dan Kak Anissa siang hari ini di Studio Pro 4. Halo, selamat siang Kak. Halo. Waduh, halo ya. Kita hari ini bertiga cewek-cewek nih di Studio Pro 4 ya. Nah, kata orang-orang kan nggak kenal maka nggak sayang nih. Mungkin Kak Anissa sama Kak Lina mau kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, boleh dipersilahkan? Boleh deh, siapa duluan? Bebas. Oke, boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Maharani. Aku dipanggilnya Anissa, atau kalau mau lebih akrab lagi bisa panggil aku Ica. Oke, Kak Ica. Iya. Nah, sebelahnya ada siapa nih? Halo, nama aku Lina Dwi Astuti, biasanya dipanggil Lina. Oke, Kak Lina dan Kak Anissa. Kalian owner dari brand apa sih? Aku dulu ya? Nah, boleh. Oh boleh, kalau aku tuh dari owner jamu empon-empon. Kalau Kak Ica sendiri? Kalau aku di Enjoy Production, ownernya. Jadi kita tim pemasarannya gitu. Waduh, keren nih. Berarti mengikuti perkembangan zaman banget ya. Iya, benar. Gen Z banget ya. Jadi udah nggak keliling-keliling lagi, kayaknya udah melalui media sosial dan media-media lainnya begitu. Oke. Sebelum itu Kak, kita kan temanya hari ini melestarikan minuman tradisional di kalangan Gen Z. Langsung ke Kak Linanya sendiri selaku owner dari jamu ini. Kenapa Kak Lina memilih untuk bisa dikatakan jamu nih udah ketinggalan zaman banget nih kalau kata anak-anak muda. Kenapa Kak Lina memilih untuk menjadi atau membuka usaha ini Kak Lina? Sebenarnya kalau awalnya itu emang pertama itu pas kita COVID ya, lagi pandemi kan kita pada nyari minuman sehat biar imun kita semakin naik atau menjaga imunitas kita sebagai lebih baik lah, maksudnya untuk melawan virus itu. Nah mulai tuh minum-minuman dari kunyit, dari jahe merah kayak itu biar memang bisa membantu kitanya untuk tetap fit di saat itu Kak, kayak gitu. Oke, sebelumnya Kak Lina memang jurusan kuliahnya ini
Atau ini keturunan dari keluarga atau resep rahasia keluarga nih? Boleh tuh. Sebelumnya ini emang mama sih, lebih ke mama yang memang memproduksi secara terus-menerus untuk jamu. Tapi kalau dulu sebelum COVID itu emang diminum sendiri, dikonsumsi sendiri kayak gitu. Sebagai anak muda tuh kita kayak ngapain sih Ma bikin kayak gini? Bener. Ngontorin panci jadi warnanya unyi kan. Tapi lama-kelamaan gara-gara itu, oh iya ini manfaatnya ya, ternyata banyak banget rempah-rempah Indonesia itu yang bisa membantu kesehatan kita juga kayak gitu. Tapi memang Kak Lina berarti dari jurusan apa nih kuliahnya? Aku lagi menempuh jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. tapi bisa apa ya, bisa dikata bisa lah juga anak-anak ilmu komunikasi ya. Jadi dia menyampaikan manfaat jamu ini dengan benar gitu. Karena ilmu komunikasi yang dia punya gitu kan. Jadi ini memang pertamanya dari orang tua ya Kak Lina. Betul. Terus Kak Lina tertarik dijadikan sebuah brand yang aku lihat di Instagramnya sudah cukup banyak nih pengikutnya. Apa ini karena promosinya yang luar biasa ya. Kali ini kita bakal bergeser ngobrol bareng sama Kak Ica sendiri selaku katanya tadi apakah owner juga dari Enjoy Production. Iya. Nah ini berarti Kak Ica punya peran penting dong dalam brand ini sendiri. Oke, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang berperan penting ya, kita saling kerjasama sebenarnya. Oke. Kita dan jamu empon. Sebenarnya Enjoy Production itu nggak hanya di si jamu ini aja pemasarannya. Jadi kita bisa dibilang media promosi lah. Jadi kita media promosi untuk UMKM yang misalnya baru mau berkembang, kita ikut turut serta lah membantu ngebus mereka untuk mempromosikan, membantu bikinin video gitu. Jadi di Enjoy Production itu. Oke, jadi berarti Enjoy Production sendiri kayak lebih membantu di konten ya Kak? Betul. Terus juga media sosialnya lebih tertata rapi karena ada Enjoy gitu. Production ini. Tapi Kak Ica keren loh udah menjadi owner juga ya. Kira-kira di bawah Kak Ica sekarang udah ada berapa orang nih yang ikut gabung sebenarnya di tim Kakak? yang bareng ya, yang bareng sama aku, kita sama-sama owner berdua itu ada satu. Terus di bawah kita sama-sama kita ngebentuknya jadi tim. Oke, iya tim. Gitu. Kita timnya sekarang tuh ada sekitar 10 orang untuk megang beberapa UMKM yang udah ada kerjasama bareng kita gitu. Oke, jadi di sini bentuknya adalah bentuk kerjasama ya Kak. Intinya kayak gitu. Kita ada MOU-nya sendiri untuk ngerjain satu brand ini. Iya Oke. gitu. Jadi Kak Ica ini spesialisnya di jamu empon nyonya, bener? Di Kak Lina aja Iya, mempunyainya. tapi kakaknya spesialis untuk di media sosialnya Iya, mereka. betul, Oke, gitu. pantes sih ya kan. Anak-anak muda nih bergerak di bidang jamu tradisional. Balik lagi sama Kak Lina sendiri. Karena tadi kan orang tua, terus buat sehari-hari buat minum sendiri. Ketika COVID dijual, itu pertama kali Kak Lina bikin jamu ini, berapa banyak yang Kak Lina bikin gitu untuk pertama kali hari pertama jualan deh gitu. Sebenarnya kalau mama itu lebih ke bukan masalah coba-coba ya Kak. Masalahnya kalau coba-coba tuh mungkin 10 atau 15 kayak gitu ya. Ini udah 100 botol. Oke, hari pertama 100 botol. Iya, betul. Dan itu benar-benar sold out langsung terjual. Iya, karena emang di kantornya mama udah pada minat juga. Oke, kayak gitu. Jadi udah ada pasarnya duluan nih untuk masalah ini. Terus juga kita membantu untuk buatin logo ataupun untuk kemasannya biar akan lebih menarik lagi tuh. Oke, jadi memang Kak Lina nih selaku anak muda yang berpikirnya wah cuan nih, gitu kan kita bikinin logo nih. Nah, kenapa memilih nama jamu Empon-empon. yang sekarang? Iya. Kalau dari bahasa Jawanya empon-empon tuh ada dua arti ya. Ada yang memang dari jeroan sama satu lagi untuk dari rempah-rempah. Ini kan emang komposisi utamanya adalah kunyit ya. Jadi itu termasuk dari rempah-rempah. Jadi kita ngambil dari bahasa Jawanya itu empon-empon. kayak Jadi gitu. dari rempah-rempahnya Iya, ya. dari rempah-rempahnya. Kira-kira bikin jamunya dalam satu hari itu bisa berapa macam sih Kak? Kan kalau kita tahu jamu ada kunyit asem, beras kencur dan yang lain itu berapa banyak yang macam jamu yang dibikin? Kalau untuk kita tuh untuk spesialis jamunya ya. Kalau jamunya tuh ada 3 macam. Ada jamu empon-empon, ada juga beras kencur, sama satu lagi ada susu kunyit.
Susu kunyit, Iya. berarti bukan kunyit asam tapi susu kunyit ya? Ya, kalau orang Palembang ya bilangnya kalau jamu empon-empon itu adalah kunyit asam. Oke, jadi gitu. beda daerah beda nama juga ya. Iya, beda Sebenarnya ada. Kak Lina sendiri orangnya dari mana sih? Dari Kalau daerah aku mana? Dari Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi memang benar-benar usaha yang didirikan bersama orang tua ya, Iya, karena betul. memang mamanya sendiri sudah menggeluti ini dan sudah ada pasarnya. Terlebih dahulu barulah Kak Lina mengembangkan lagi dengan cara bekerja sama sama Kak Anissa Iya. untuk media sosial sendiri. Nah, untuk Kak Anissa sendiri sejak kapan sih ikut bareng sama Kak Lina ngembangin usaha ini? Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ikut bareng kan kita temenan nih. Iya, heeh. Jadi kayak aku juga ikut waktu pertama-pertama di rilis jamunya, kita ikutan nyobain, ikutan apa ngerasain tasting lah gitu. Jadi kelinci percobaan gak sih? Iya, ngikut kayak gitu. Terus makanya akhirnya kita coba mau ngembangin lagi, berhubung aku juga interestnya di dunia media gitu. Jadi sama teman-teman yang awalnya bikin media untuk kita feeling happy aja gitu, kayak cuma mau ngonten-ngonten, terus akhirnya kita berpikiran untuk mau ngebantu nge-boost UMKM nih gimana. Terus akhirnya kita nyoba bareng sama si empon-empon gitu. Oke, pertama kali waktu itu apa yang Kak Lina lakukan untuk brand ini? Pertama kali sih Kak Ica. dicobain sih awalnya, kayak kan kita sama-sama Gen Z nih Iya, sebenarnya. betul. FYI Lina juga tipe-tipe yang suka jamu tapi kalau lagi sakit gitu. Kalau nggak terpaksa minum nggak mau minum Iya ya. benar kan, Betul. as a Gen Z lah ya Kak Iya, ya. betul. Tapi ternyata waktu pertama kali dicobain ke aku, ke teman-teman Enjoy Production itu ternyata ini tuh ada beberapa yang bener-bener ngerasa oh ini manis loh, nggak kayak jamu-jamu yang kita ngerasa yang seburuk di pikiran kita tuh, Iya, nggak seburuk kan? itu gitu. Jadi kayak oh cocok deh kayaknya gitu kan. Jadi makanya pertama itu aku awalnya kaget sih Kak Lina itu bikin brand jamu gitu ya. Tapi ternyata setelah kesini dan berjalan juga akhirnya ngerasa kayak oh ternyata jamunya enak kok, cocok kok di Gen Z gitu, kayak nggak sepahit dan seobat itu gitu. Iya, karena kan kalau Gen Z nih dengar kata jamu aja udah pada apa sih pahit Iya gitu udah segala macam. stereotype gitu ya Kak. Ternyata ketika dicicip nggak benar-benar sama dengan pikiran Iya, orang yang jamu benar. itu pahit ya. Terus setelah itu apa nih yang Kak Ica dan Kak Lina lakukan? Apakah dengan membuat logo atau mulai memasarkan melalui media sosial dan lain-lain, itu gimana? Sebenarnya at first itu Lina mencoba untuk memasarkan sama, karena ini perusahaan keluarga ya gitu ya, usaha keluarga. Jadi Lina dia udah memulai sama keluarganya gitu Kak. Terus akhirnya setelah itu baru setelah ada Enjoy Production baru akhirnya kita sama-sama untuk mengembangkan lagi gimana caranya biar Gen Z itu lebih mengenal si jamu ini gitu. Kayak lebih dicobain lagi gitu deh. Kayak lebih dicobain lagi, lebih dipasarin lagi, karena kan awalnya pasarnya jamu ini kan di mama-mama, papa-papa, Iya, bener. mbah-mbah gitu kan. Bener. Iya, akhirnya kita coba deh ditawarin ke Gen Z gitu, ke umur-umuran kita. Oke, pasar pertama Gen Z kalian tuh siapa? Apakah teman-teman kampus atau sudah langsung terjun nih? Biasanya kan anak-anak Gen Z nih coba-coba. Dan sekarang tuh lagi viral, biasanya Gen Z itu buka usaha cuman batas tulis coming soon aja ya. Bener, aku salah satunya. Nah itu kan, berbulan-bulan bertahun-tahun tulisannya coming soon aja. Nah tapi kalian benar-benar membuktikan usaha kalian ini. Itu pasar pertama kalian tuh siapa? Di luar memang rekan-rekan kerja orang tua ya, tadi yang di kantor. Apakah kalian langsung turun ke lapangan dengan jualan ngemper pinggir jalan, atau temen-temen dulu deh ditodong-todong buat beli jamunya ini? Kalau Gimana? aku sih lebih ke teman-teman dekat ya awal-awalnya, kayak aku lagi buat produksi ini loh, boleh kok kalian kalau coba gitu. Tapi ngelihat respon mereka yang masih kayak jamu apa ini? Ini rasanya pasti gimana ini gini. Tenang rasanya manis. Pokoknya kita harus coba deh. Oke. Terus juga pernah juga untuk
keliling ya untuk jualinnya, kayak misalnya kalau di Palembang ada KI. Oke. Kita jualin di situ juga, tapi ya 1 hari 2 hari aja. Iya itu ya. Kayak Sabtu Minggu doang, minggu Iya. depannya udah nggak jualan lagi ya. Gitu. Biasa sih, biasa Gaji gitu kan. ya, dia. Emang kayak kita tuh tes ombak dulu Iya, sebenarnya. betul. Ternyata ombaknya nggak terlalu besar, jadi udah pindah nih ke tempat lain. Oke, baik Kak Lina dan Kak Anissa, nanti kita lanjutin lagi obrolan kita mengenai jamu ini dan juga cara kita buat melestarikan minuman ini di kalangan Gen Z yang katanya sulit banget nih buat minum jamu. Jadi untuk pendengar siang hari ini di Loka Kito jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi ngobrol bareng Kak Lina dan Kak Anissa. Dan untuk kamu yang punya pertanyaan seputar jamu yang dibikin sama Kak Lina, kamu bisa tanya ke WhatsApp kita di 0898 maksud kami 08977884 atau bisa melalui telepon di 351656. Untuk itu kita break sebentar, ada 1-2 lagu yang akan kita dengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup di sayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol oke. Mata baca WhatsApp.
Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan. Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone. Abah, tidak. dah, go sayur, naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes karena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini Abah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Sebelum bertanaman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Nah. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapa jadi ini janji ada dak
Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan kita siang hari ini di Loka Kito, obrolan UMKM bersama Kak Lina dan juga Kak Anissa. Dengan tema kita siang hari ini yaitu melestarikan minuman tradisional di kalangan Gen Z. Setelah tadi kita ngobrol nih, dapat inspirasinya dari mana, terus juga asal usul nama dari produknya juga, dan juga tadi Kak Lina dan Kak Anissa sudah bercerita sedikit kurang lebih tentang keresahan Gen Z yang mana memang katanya jamu ini identik sama pahit, tapi dibuktiin sama Kak Lina bahwasanya jamu yang dibuat sama Kak Lina ini gak ada rasa pahitnya pendengar. Jadi untuk kamu yang mau tanya nih, kira-kira apa sih rahasia Kak Lina sehingga jamunya ini gak pahit, bisa langsung tanya ke WhatsAppnya kita di 08977884 atau bisa melalui line telepon kita di 351656 dan juga komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk itu kita bakal lanjutin lagi ngobrol bareng Kak Lina dan Kak Anissa di siang hari ini. Halo Kak, apakah kita masih semangat? Semangat banget malah. Semangat banget ya. Kalau cewek-cewek mah kalau ngerumpi semangat gitu kan, apalagi ini sesuai dengan fashion mereka, dimana memang mereka anak-anak ilmu komunikasi ya tadi. Ya, aku anak ilmu komunikasi. Kalau Kak Anissa sendiri? Aku anak hukum. Lebih mencong lagi dong. Sumpah ya, kayak kalau orang denger, hah anak hukum, tapi senang memang passionnya di media sosial dan yang lain-lain itu ya. Di media sosial. Keren sih, jadi hukumnya jalan, media sosial jalan, kalau ada yang menyalahgunakan langsung berhadapan sama Kak Anissa gitu ya. Betul. Sama Kak Ica ya, dia tahu hukumnya semua macam-macam lah, undang-undang itu kan Kak Ica hafal di luar kepala. Enggak. Enggak gitu juga kata Kak Ica. Amin ya. Kita kan enggak tahu nih kemampuan Kak Ica sejauh mana. Sangkan kata wong Palembang tuh sangkanlah dia berani jadi owner, berarti dia sudah tahu nih resikonya apa dan sudah bisa membimbing orang-orang di bawahnya. Tim-timnya. My God, ada 10 orang loh, teman pendengar, pastinya ini sudah besar ya kalau udah 10 orang Kak untuk brand kakak sendiri untuk lumayan sih Kak, kita biasanya itu kita itu di sini sendiri berpos-pos gitu loh, kayak ada tanggung jawabnya masing-masing, PIC apa gitu. Jadi ada yang emang di media untuk ini apa promotion kita, tapi kita kalau sekarang karena masih ada yang di belakang layar juga dari yang 10 itu. Jadi untuk bikin video atau media promosi atau video promosi, kita biasanya orangnya itu sih, masih orang-orang yang itu-itulah gitu. Terus kalau untuk kita sendiri ya di Enjoy Production itu, selain kita membantu mempromosikan UMKM, kita juga ada podcast sendiri. Terus kayak kita juga bikin konten tren-tren di media sosial yang lagi tren apa tuh, terus kayak misalnya konten-konten POV gitu. Jadi kita kalau misalnya bekerja sama kita untuk UMKM-nya, dibantuin dibikinin promosi video atau promosinya segala macam, kita biasanya lebih mengusahakan untuk soft selling Kak gitu. Jadi enggak yang langsung bilang kayak ini jamunya manis gini-gini gitu, enggak, kita lebih ke kayak ada dramanya dulu. Gitu, kita bikin POV kayak misalnya lagi sakit terus minum, aku sembuh gitu. Kayak gitu loh. Jadi kita memang soft selling. Lebih ke pendekatan secara anak muda, bener-bener anak Gen Z banget ya. Dimana kalau Gen Z tuh nonton iklan bener-bener iklan langsung skip. Iya, kalau langsung keluar produknya kan Gen Z bosan langsung di skip, tapi kalau misalnya didramain dulu kan penasaran apa sih gitu. Bener. Gen Z sekarang kan lebih senang lihat cerita di awalnya dulu nih, diikutin bahkan berpart-part pun mereka suka loh gitu kan. Betul. Jadi kayak hari ini sakitnya, besok endingnya, besok lagi itu lebih seneng loh Gen Z ini ya kan. Nah, untuk Kak Ica sendiri, Enjoy Production ini udah berdiri sejak kapan sih?
Baru sih Kak di 2024, awal tahun 2024. Jadi kita udah masuk berjalan di 1 tahun. Oke, di 1 tahun pertama ini ya berarti. Tapi sama Kak Lina sendiri di produknya Kak Lina berarti udah lumayan lama dong? Duluan produknya Kak Lina. Jadi produknya Kak Lina udah dari waktu COVID. 2020. Itu 2020-an. Enjoy Production baru ada itu di 2024. Jadi sebelumnya aku tetap ikut sama Kak Lina untuk mempromosikan. Sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya UMKM itu butuh deh untuk dibantu nge-boost nge-boost kontennya, promosi segala macam. Apalagi kan sekarang kita di digital banget. Iya. Orang udah ketinggalan media-media massa kayak misalnya tertulis buku-buku gitu kan udah ketinggalan, kayak kita udah males baca kan sebagai Gen Z. Jadi kayak kita ngerasa boleh sih kayaknya kalau misalnya selain kita mau konten, mau bikin video, kita bisa ngebantu nge-boost UMKM biar bisa berpromosi gitu. Oke, bener karena memang sudah jarang ya baca-baca. Gen Z ini lebih senang mendengar dan melihat terutama, tapi nggak mau baca gitu kan. Itulah kadang orang-orang suka bilang Gen Z minim literasi nih. Padahal mereka itu ilmunya banyak dari mereka mendengar dan mereka menonton nih apa yang mereka lihat itu. Oke, untuk jamunya Kak Lina sendiri kan sudah dari 2020 ketika COVID. Berarti sampai sekarang waktu itu 100 botol. Kalau sekarang berapa Kak Lina? Kalau untuk sekarang ya udah beribu-ribu ya. Keren ya. Beribu-ribu ya. Ya udah beribu-ribu ya, alhamdulillahnya. Berarti gitu. setiap hari produksi Kak? Enggak, kita ada waktunya juga. Kalau misalnya stoknya udah habis, kita baru produksi kayak gitu. Oke, berarti di rumah ada showcase gitu ya? Iya, betul banget, untuk menjaga dianya tetap aman, dingin dan awet kayak gitu. Berarti ordernya itu bisa melalui WhatsApp dan yang lain-lain begitu? Iya, atau di Instagram juga ada, atau bisa join dan juga sama di Enjoy iya, juga betul. bisa nantinya. Kita di Enjoy juga kita ngikut, kalau misalnya kita kerja sama-sama produk, kita juga ngikut masarin. Jadi kayak kalau misalnya mau nyari jamunya Lina itu bisa juga di Enjoy Production. Iya, atau kontak mereka. Gitu. Nah, menurut Kak Lina sendiri nih, kan Kak Lina pikir tadi wah ini sebuah apa ya, bisa dibilang minuman yang kata kita tadi kan nggak dilirik lagi nih sama anak-anak Gen Z. Kenapa sih Kak Lina lebih memilih untuk melestarikan minuman tradisional ini di era modern? Sekarang kan banyak banget nih Kak jualan apa tuh yang pakai susu atasnya yang kental-kental itu loh, milky apalah itu kan. Kenapa atau Kak Lina boba ya, itu kan kopi ya Kak. Bener-bener anak-anak Gen Z kan lebih sering kayak ngopi, bener banget, dan nggak jamu. Kata Kak Lina tadi kan ini dibuat sama orang tua dan Kak Lina juga tahu khasiatnya. Tapi apa nih yang bikin Kak Lina yakin bahwa jamu kakak nih bakal diterima nih sama anak-anak Gen Z gitu untuk sekarang ini? Kalau pertama sih pendapat aku ya, sekarang tuh anak-anak muda tuh pada seneng banget pakai brand-brand lokal. Kayak bangga banget, kayak kenapa kalau untuk minuman tradisional nggak kalian angkat juga kayak gitu. Walaupun brand-brand lokal juga bagus, khasiatnya juga bagus kalau untuk minuman kayak gitu. Daripada kalau kita misalnya ke nongkrong minumannya yang manis-manis terus, nantinya akan mengarah ke penyakit lain juga untuk minuman manis-manis. Sedangkan kalau jamu tuh emang manis, tapi kan manisnya dari gula batok atau gula aren kayak gitu, nggak yang pemanis buatan. Oke, jadi memang benar-benar sehat banget ya sebenarnya dibanding kita minum kopi hari-hari, minum kopi asam lambung naik gitu kan, mending minum jamu gitu, asam lambung terobati, hati senang ya. Padahal balik lagi kalau stres juga minumnya kopi gitu kan. Nah, untuk Kak Lina sendiri, Kak Lina pernah ikut produksi atau memang mamanya doang nih yang produksi? Kalau untuk sekarang sih awal-awal memang mama, tapi lama-kelamaan kan mama juga ada kegiatan lain kan di kantor dan segala macam. Ujung-ujungnya aku juga akan ikut produksi sendiri. Jadi sempat kemarin ada yang order untuk parcel kan, ada 2.500 botol itu dari 5 varian dari minuman jamu nyonya ini. Mama lagi nyari bahan-bahannya kayak misalnya tempatnya dan lain sebagainya, kan mau nggak mau ditinggal dong. Iya betul. Jadi aku yang handle semuanya, kayak ngeraciknya jadi semuanya tentang aku. Kayak ini takarannya segini. Dan aku juga bukan tipe yang mau belajar. Kamu harus belajar ya, mama tuh selalu bilang kamu harus belajar ya ini segini resepnya ini. Enggak, tapi kayak
ya udah ngeliatin mama aja, oh masukinnya gitu ya, oh takarannya segini ya. Jadi lama-kelamaan karena udah terbiasa kali ya, jadi udah paham, udah bisa dikasih percayaan untuk memproduksi sendiri juga jamunya. Oke, berarti kalau Kak Lina memproduksi sendiri jamu ini, berarti Kak Lina tahu dong bahan-bahan yang dipakai dalam jamu Kak Lina ini. Apakah ini pakai, kalau sekarang kan Kak kunyit ada kunyit bubuk nih, Iya, betul. terus yang lain-lain juga banyak yang instan-instan. Kalau di jamu Kak Lina sendiri, Kak Lina masih pakai bahan yang alami atau sudah pakai yang bubuk-bubukan Kak? Kalau yang bubuk-bubukan tuh aku rasa kurang efektif ya, karena emang prosesnya juga lama, terus juga akan khasiatnya bisa berkurang dan segala macamnya. Kalau aku langsung kayak kita beli ke pasar tradisional, beli ini langsung diproduksi untuk hari ini kayak gitu Kak. Oke, Jadi aku tahu bahan-bahannya kayak misalnya ada jahe merahnya, ada kunyitnya, terus ada temu kuncinya, ada serehnya juga, dan itu sih yang buat kenapa dia nggak pahit tuh karena kita nggak pakai temulawak. Sebenarnya temulawaknya kita ganti sama yang namanya temu kunci. Kalau orang Jawa tuh bilangnya temu kunci itu bisa kita temuin di sayur bening. Iya betul. Iya, sayur Itu bening. kalau Wanginya ibu-ibu, khas banget iya, itu. kalau ibu-ibu habis melahirkan terus memperlancar ASI pasti makannya tuh temu kunci. Iya. Pendengar. Jadi kalau kalian tahu temu kunci itu agak sulit ya didapat Iya, ya Kak. betul. Itu gimana cara Kakak Waduh, ngedapetin itu susah temu kunci banget. di kota Palembang yang ini? Itu bener-bener drama banget. Pokoknya kalau misalnya temu kunci nggak ada, ini gimana? Ya nggak jadi produksi jadinya. Oke. Kadang kan juga musim-musiman Kak ya. Kadang kan ada banyak melimpah kayak gitu. Tiba-tiba jadi, loh kok nggak ada? Mbah ini gimana ya Mbah? Jadinya saya buat jamu gimana Mbah? Ya nggak bisa jadinya. Jadi mau nggak mau emang kita kadang kan atau kita beli dengan harga yang mahal kayak gitu. Oke, benar. Ketika lagi nggak ada tuh pasti barang-barangnya jadi lebih mahal Iya, ya Kak. betul. Jadi memang untuk bahan-bahan sekarang ini Kak Lina memang belinya cuma di Palembang doang gitu. Iya, betul. Biasanya kalau misalnya emang produksinya banyak kita ke pasar induk. Tapi kalau misalnya produksinya masih standar aja kita beli di pasar tradisional yang deket-deket rumah. Oke, dekat-dekat rumah doang. Jadi kalau nggak ada ya harus terima konsekuensi dengan harga yang mahal, mau nggak mau harus kita beli ya Kak. Tapi kalau sebagai penjual ya kita nggak bisa juga langsung naikin harga. Betul. Karena akan berdampak sama konsumen. Kok harganya tiba-tiba naik? Tapi kan mereka nggak tahu kalau misalnya iya ada bahan yang memang susah didapetin, walaupun ada pun harganya juga naik kan kayak gitu Kak. Oke, jadi memang gampang-gampang susah ya Kak Iya, untuk cari temu betul. kunci ini kayak cari jodoh gitu kan. Tapi kalau untuk orang Palembang kayaknya masih awam ya sama Iya, yang namanya betul. temu kunci, karena kalau kita ke pasar tuh, Mbak ada temu kunci nggak? Ah apa ya itu temu kunci ya? Nggak pernah dengar. Oh mungkin ini ya, pas dikasih ternyata beda lagi kayak Iya itu. benar. Karena orang-orang Palembang tuh kan bumbu-bumbu dasarnya ya paling kunyit, lengkuas, Iya, terus betul. jahe dan segala macam. Kalau kita bilang temu kunci, nggak semua pasar tuh jual temu kunci itu. Karena aku udah punya pengalaman nih untuk cari temu kunci ini sendiri, memang agak susah ya kalau nggak di pasar-pasar yang lumayan besar gitu kan. Oke, jadi memang kalau lagi barangnya nggak ada, berarti nggak produksi Kak. Iya, karena kan nggak bisa juga, karena bahan-bahannya udah komplit banget itu. Jadi kalau kurang satu akan terasa banget kok rasanya beda ya. Ini ada kayak ada yang kurang. Apapun ini juga kan ada kandungan garamnya juga kan sebagai biar netralisir juga kan. Ini kok kayak kebanyakan garam ya? Atau ini kebanyakan asamnya ya? Itu kan juga pasti kan kerasa banget sama orang-orang yang udah terbiasa minum jamunya kayak gitu Kak. Oke, benar. Jadi memang istilah kata kualitas harus tetap dijaga Iya, ya, betul. walaupun di dalam dapur agak menjerit, banyak barang-barang yang naik ataupun nggak ada di pasaran. Nah, untuk Kak Ica sendiri, Kak Ica tadi kan ngebantu banget nih mulai pembuatan video, terus nge-boost akun-akun Facebook, misalnya Instagram dan TikToknya lah. Sejauh ini ada berapa UMKM sih Kak yang dipegang sama timnya Kak Ica? Kalau UMKM ya yang kita pegang selama 1 tahun berjalan ini kita ada 3 termasuk empon-empon. Oke. Jadi satunya itu beauty ya, produk beauty, satunya lagi itu plastik, Oke. produk UMKM plastik. Terus kalau misalnya kerjasama, kita pernah kerjasama sama klinik kecantikan, tapi itu kan tidak termasuk UMKM. Iya, betul. Tapi itu kerjasama kita gitu sih. Kalau misalnya kerjasama selama 1 tahun berjalan inilah sekitaran setahun lah gitu. Jadi seawalnya kita cuma mau si empon-empon, terus ternyata akhirnya oke deh kita coba buka untuk
beberapa UMKM. Jadi untuk UMKM yang mengenal Enjoy, udah beberapa itu yang kita coba untuk kerjasama, ngebangun bareng, nge-branding bareng, ngepromosiin gitu. Oke, berarti memang spesialis media sosial ya, Iya. bikin-bikin video gitu kan. Nah, Gitu. untuk timnya Kak Ica sendiri kan tadi katanya ada 10 dengan megang beberapa UMKM yang ada di Kota Palembang. Ketika pembuatan sebuah video nih untuk ngeboost akun dari penjualan UMKM ini, itu dilaksanakan atau dikerjakan di tempat UMKM-nya atau kakak dan teman-teman bawa ke sebuah studio tempat kalian main gitu kayak gitu? Kalau ada kan kita baru 3 nih, ada jamu dan plastik dan yang lip product beauty tadi, lip product. Nah ini kalau lip product ini karena dia benar-benar UMKM yang belum punya tempat, belum punya booth gitu-gitu. Jadi itu kita memasarkannya secara online. Dan untuk barangnya juga ada yang di UMKM-nya, ada yang di studio kita. Oke. Gitu, sama kayak empon-empon. Jadi ada yang di empon-empon, ada yang di kita, ada yang di UMKM, ada yang di kita. Jadi kalau misalnya ada buyer yang langsung menghubungi Enjoy Production, jadi kita bisa langsung kirim barangnya gitu-gitu. Terus kalau yang plastik itu kita baru ngejalin hubungan kayak 2 bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu kita masih yang ngonten ke tempat mereka. Karena plastiknya tuh bukan plastik aja, kayak ada piring, baskom, toples gitu-gitu kan. Jadi kita kalau mau bawa kayaknya bakalan penuh deh studio kita. Gitu. Jadi kalau yang sama plastik itu kita masih ngonten di tempat mereka gitu. Paling yang kecil-kecil bisa kita bawa as a property untuk kita ngonten aja gitu. Misalnya kita bikin POV gitu-gitu sih. Oke, jadi memang masih datang ke tempatnya ya Kak. Kalau untuk brand plastik ini tadi kayaknya itu kayak sebuah toko yang banyak plastiknya. Aku kebayang sih kata Kak tadi Iya, banyak bener. plastik-plastiknya. Apakah Kak Ica juga sambil live gitu kan? Kayak orang-orang zaman sekarang kan jualannya lewat live ya Kak gitu. Nah untuk Kak Ica sendiri di timnya apa ada yang spesialis buat live gitu Kak? Untuk Biasanya sih Lina udah sering, Lina juga tergabung di Enjoy Oke. Production ini. Begitu juga Kak. ikut bagian dari Karena kan awalnya juga kita sempat mikir untuk yaudah sih gabung aja. Jadi Lina ikut tergabung. Jadi kalau misalnya live itu kita kasihnya ke Lina. Karena Lina udah sering jualan juga. Kayak dia beberapa kali megang live sosmed gitu. Jadi kita kalau misalnya UMKM-nya minta live, kita kasih Lina. Terus ada teman-teman lain juga yang ikut ngebantu, kayak ngeramein. Terus juga ada yang di belakang kamera pasti ada. Terus editor kita juga nggak masuk kamera kan. Jadi mereka di belakang layarnya juga banyak. Jadi kita kalau misalnya ngonten atau bikin video atau live itu kita paling yang muncul 5-6 orang termasuk aku dan Lina. Oke, jadi memang benar-benar di balik layar ada orangnya, yang edit ada orangnya, yang live ada orangnya gitu kan. Jadi memang benar-benar Kak Ica udah settle banget nih di productionnya ini ya, di projectnya ini, dan Kak Lina juga sendiri tergabung di dalamnya. Benar. Iya betul. Kalian Makanya kami tidak terpisah. Iya itu kan, kayak nggak terpisah kan. Emang kalian kenalnya pertama dari mana sih? Kuliah kah? Tapi hukum Kita tebak ya. Menurut kakak dengan kedekatan kami kayak gini udah berapa lama nih? Atau dari sekolah mana dulu mungkin? Oh dari SMA deh kayaknya. Tapi Kak Kak Nisanya udah selesai kuliahnya gimana dong? Sebenarnya dari mana sih? Dari kecil sih sebenarnya. Enggak, Kak. dari Jadi- SMP. Kecil Iya benar. SMP kan hitungannya kecil nggak sih? Ayo buat. Masih kecil. Iya nggak kalau sih kita SMP? dulu kecil. Iya benar. Kalau anak-anak sekarang udah nggak kecil lagi. Iya benar, nggak kecil lagi. Kita dari Iya betul. Jadi SMP. kita dari SMP kenalnya. Jadi Oke. kayak Lina emang dari kecil tuh dia anaknya cuan banget. Dimana ada peluang dia pasti mau jualan gitu. Oke, berarti memang udah dari kecil Ada fashionnya kayak fashionnya ya. jualan. Fashionnya Tapi jualan. tanpa aku sadarin sebenarnya. Benar. Kadang kan kita tuh gabut tuh, pengen belajar sesuatu hal yang bisa menghasilkan. Sampai Ica tuh selalu bilang, gabutan kamu tuh selalu dapet cuan Ngasilin ya, gitu. hasilin ya Oke. katanya. Ketika itu apa yang pertama kali Kak Lina jual? Ya barang-barang sih ya, kadang kan kalau ada yang lucu-lucu kayak gitu. Stiker-stiker ya. Pada Gelang-gelang tali gitu-gitu. Waktu
waktu aku suka SMP buat kan. gelang soalnya Kak, kayak dari rajutan kayak gitu. Terus aku jual, ada mau nggak kayak gitu. Oke, jadi Kalau memang aku sih tim ngebeli terus nanti aku foto-fotoin kayak ih bagus nih. berarti Emang fashion. emang udah Passion passionnya juga. ya, udah punya passion masing-masing. Yang satu hobinya bikin-bikin terus dijual, yang satu hobinya beli terus di foto-foto ya, bantu promosi. Bantu Jadi memang promosi. cocok sih kalian buat sahabatan dari SMP sampai sekarang tuh kan. Jadi saling melengkapin lah kalau orang pacaran punya chemistry sefrekuensi gitu kan. Jadi memang kalian benar-benar sudah bekerja sama berdua dari 2020 ya untuk jamunya sendiri Dari 2020. gitu. Nah, untuk Kak Lina sendiri, ini kira-kira nih kedepannya apa sih yang Kak Lina harapkan dari brand jamunya Kak Lina ini? Kalau aku ngarepinnya tetap ya, sebagai anak muda lebih peka lagi dengan kesehatannya, dengan apa ya gimana yang bilangnya, melestarikan minuman tradisional Indonesia. Kan banyak tuh brand-brand yang masuk tentang masalah boba Iya, benar. ataupun minuman-minuman yang lagi trending banget kayak yang nggak boleh nyebut merek ya, tapi Iya, untung. SS itu ya, SS Iya, itu ya. SS itu terus yang kental-kental itu ya, itu kan benar-benar yang aku ngelihatnya ya ampun itu manis banget Gula nggak sih? banget ya. Ya ampun itu benar-benar pas dicampur ini nggak ada airnya nih gitu. Bener-bener. Benar-benar kental banget. Itu bolehlah melek dulu tentang kesehatan sama minuman tradisional kita. Minuman kita juga nggak kalah enaknya kok. Dia nggak pahit karena emang biasanya kita kalau minum jamu kan ada dipisah tuh. Kak. Ada yang kunyitnya aja sama ada kalau orang Jawa bilang tombonya. Iya. Atau obatnya Iya. biar nggak pahit kan. Nah ini udah dijadiin satu. Jadi kita pas lagi minum tuh emang udah rasanya udah manis. Oke. Mungkin bukan pahit ya, lebih ke pedes karena ada jahe merahnya di sini. Dan itu juga menyegarkan tenggorokan ya, betul. pedesnya bukan pedes-pedes yang kayak kalian makan seblak gitu. Iya, Jadi ini memang betul. udah dirancang sedemikian Bener. rupa biar bisa diterima sama mulut-mulut anak-anak Gen Z Yoi. ini ya. Nah, menurut kalian bisa nggak sih bersaing dengan minuman-minuman yang lagi tren sekarang itu jamu ini? Kalau aku sih sebenarnya ada punya ide kayak untuk masarin ini dengan gerobak. Tahu kan gerobakan Oh, sekarang yang lagi kayak hits gitu itu kan. ya. Iya, yang di mana-mana ada itu kan. Aku pengen buat itu nantinya mungkin ke depannya, semoga aja ya. Terus juga mungkin akan lebih bisa masuk ke minimarket mungkin. Kalau minimarket sih kayaknya nanti kalau kakak udah tahu SOP-nya Iya. kayaknya bakal mundur deh. Aku sebenarnya udah tahu tapi makanya tuh untuk Pengen bilangnya coba pengen ya, coba pengen aja coba, kayak benar, gitu. benar. Apalagi ini baru sekadar UMKM kan, sebenarnya benar-benar masih produksinya juga masih di rumah. Jadi semuanya tentang benar-benar tradisional, mulai dari motongnya, bersihin. Ini pun jahe, ini kalau kita beli di pasar tuh benar-benar yang tanah banget. Ini harus direndam. Oke. Direndamnya tuh seharian biar dia rontok. Terus juga kita sikatin lagi untuk satu-satu. Benar-benar yang banyak effort banget. Iya. Bener-bener. Berarti treatmentnya memang harus benar-benar kayak bersih dan Heeh. pas gitu ya kak, biar nggak Iya. ngerusak rasanya juga ya. Betul, Oke. kayak gitu. Jadi ya banyak lah. Apalagi ini produksinya juga bukan yang sejam 2 jam. Benar-benar yang kalau misalnya kita mulainya dari pagi jam 5 itu akan selesai di jam 2 atau jam 3 sorry. Oke, karena Baru memang mulai kayak harus didiemin gitu ya, Iya, berapa lama betul. kayak gitu. Dan prosesnya juga ini bukan sekali perebusan, 2 kali perebusan kak. Karena untuk biar lebih awet juga kan kalau disimpan di dalam kulkas kayak gitu. Oke, seperti kata Kak Lisa kakaknya tadi, bahwasanya minuman ini kan di stok ya di showcase karena memang kalau udah habis baru produksi lagi. Jadi memang harus 2 kali pemasakan atau pematangan Iya, biar betul. benar-benar awet ya Kak. Oke. Jadi untuk harga jual sekarang ini Kak Lina jual di harga berapa sih untuk jamunya? Kalau per botolnya sekarang itu size-nya 250 ml, itu di harga 10.000 dengan Oke. kemasan kayak gini ya guys. Tuh. Betul. Jadi memang benar-benar 250 ml 10.000. Dibanding beli minuman manis lebih baik minuman kesehatan dong 10.000 ya kan. Kopi Worth kalian it lah ya. berapa? Kopi kalian berapa? Kopi kalian berapa? Terus sehari berapa kali ngopi Iya gitu betul kan. tuh. Habis dong beli jajannya. Iya betul sih, muter-muter di situ doang. Bilangnya nggak hari ini nggak boleh ngopi, tiba-tiba ngopi yuk.
Iya. Iya. Anak muda banget ya kayaknya udah benar-benar hafal nih dua Gen Z kita ini. Nah, kalau untuk Kak Ica sendiri, Kak Ica harapannya ke depan untuk timnya Kakak apa nih, Kak? Harapannya kita lebih kompak lagi dan bisa kerjasama di lebih banyak UMKM sih, karena kita kan sekaligus agar kayak jamu kita ikut melestarikan, berniat mulia lah ya untuk ikut melestarikan minuman tradisional gitu. Mungkin untuk UMKM yang belum punya tim promosi atau kesulitan di pembuatan video atau video promosi, bisalah gabung-gabung sama kita untuk bikin video promosi bareng gitu. Untuk teman-teman di Enjoy Production sendiri kan, esensi Enjoy itu entertain you to feel joy. Gitu. Jadi kayak kita harus merasa bahagia. Bener. Kalau kita bisa share the joy with others kan, kita akan lebih bahagia lagi. Jadi itulah kenapa akhirnya kita memilih untuk ikut membantu UMKM, turut serta nge-boost dan promosi gitu-gitu. Nah, kalau ada UMKM yang dengerin obrolan kita siang hari ini nih Kak Lina dan Kak Ica. Untuk Kak Ica sendiri, kalau ada UMKM yang ingin bergabung, kalau kata Kak Ica tadi kan, ayo nih UMKM yang mau gabung, mau di-boost akunnya, mau diperkenalkan produknya, itu caranya gimana Kak Ica? Bisa langsung DM gitu di Instagram atau di TikToknya Enjoy Production di @enjoy.production ENTJOY.production. Jadi langsung DM aja ke situ. Iya, bisa DM. Nanti kita obrolin lagi selanjutnya bagaimana gitu kan. gitu sih. Untuk kerjasama dan yang lain-lainnya bisa dihubungin. Nah, kalau untuk Kalina sendiri untuk penjualannya, kalau teman-teman yang dengerin kita siang ini mau order atau mau datang langsung ke tempat, apakah bisa? Bisa. Kalau misalnya mau DM juga ke Instagramnya, ada juga itu, ada namanya jamu @empotnyonya. Itu juga bisa. Terus kalau misalnya mau DM ke Enjoy juga bisa, atau mau datang ke lokasi juga bisa, tinggal share aja di Google Maps. Di Google Maps sudah ada ya. Udah. Berarti memang benar-benar anak muda ya kan, jualan semuanya saset-saset jadi bener gitu. Kalau yang jualnya pakai motor keliling-keliling kayaknya udah nggak zaman ya. Sekarang udah beralih ke media sosial semuanya nih pendengar. Jadi dengan kita tanya-tanya tadi gimana ordernya, terus juga gimana cara bergabung bareng Kak Ica dan Kak Lina, teman-teman bisa dengerin lagi nih acara kita siang hari ini melalui YouTube kita di Pro 4 RRI Palembang ya pastinya. Dan ndak terasa obrolan kita ini lana sudah baik ya, sudah hampir 1 jam pendengar pastinya. Minta ucapkan terima kasih untuk Kak Lina sama Kak Anissa sudah datang jauh-jauh ke sini main-main di Pro 4 RRI Palembang, dan juga minta ucapkan terima kasih untuk yang sudah dengarkan dan nonton langsung di YouTube channel kita Pro 4 Palembang. Tentunya kalau ketinggalan obrolan ini bisa ditonton ulangnya lagi kagak di YouTube channel kita. Untuk itu minta ucapkan terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa lagi.